Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali, tetapi karena memang ada kendala teknis yang tidak terhindarkan, maka hari ini mohon maaf kita tidak bisa menggunakan video tetapi menggunakan audio, dan semoga di pertemuan kita yang berikutnya sudah bisa menggunakan video kembali. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu besar, Allah yang berkuasa, yang di dalam kuasanya berkenan untuk mengasihi kami, mencurahkan cinta, mencurahkan berkat dan karunia di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, dan dengan lebih dalam lagi kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari salang lebah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan juga di dalam kehidupannya sehari-hari berjuang untuk melaksanakannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa seringkali kita mendengar istilah yang mengatakan peraturan itu ada untuk dilanggar. Kenapa kok sampai keluar istilah bahwa peraturan itu ada untuk dilanggar? Karena peraturan itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menyesakkan, yang mengikat, yang membatasi, yang menyebalkan begitu. Jadi lebih enak kok melanggar peraturan itu. Kalau di tengah pandemi kan peraturan yang berlaku sekarang terutama adalah penggunaan masker. Ya, melanggar peraturan menggunakan masker ya memang lebih bebas, lebih bisa bernafas, atau menggunakan masker tapi dengan kurang benar. Nah, itu kan memang juga ya lebih nyaman memang untuk bernafas, tapi kan ya berbahaya buat orang lain maupun apalagi buat diri kita sendiri. Nah, tapi memang seringkali peraturan itu menjadi hal yang menyesakkan, yang tidak mengenakkan. Maka dari itu yaitu muncullah kemudian perkataan bahwa peraturan itu memang ada ya untuk dilanggar. Nah, tetapi bagaimana kalau peraturan itu sebenarnya menyenangkan? Hanya ego manusia ataupun keinginan manusia ataupun hal-hal yang ada di sekitar manusia yang membuat seakan-akan peraturan itu menjadi hal yang menyesakkan. Nah, yang barusan kita baca adalah Mazmur Daud, membahas tentang betapa besarnya, betapa baiknya perintah Tuhan, betapa indahnya perintah Tuhan. Digambarkan di sini bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Dilanjutkan dengan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya. Hukumnya itu benar dan adil, bahkan lebih indah dari emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan dari tetesan madu. Jadi perlu diresapi, mana ada perintah kok seperti itu. Tapi ini memang dipuji seperti itu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, memberikan hikmat, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, lalu lebih indah dari emas, lebih manis dari madu. Kan
baik sekali gitu. Kenapa? Karena ketika kita menerima hukum-hukum Tuhan dan kemudian kita diberikan hikmat untuk memahami, kita akan melihat bahwa sebenarnya perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan itu sebenarnya adalah hal yang sangat indah gitu. Misalnya ya kalau membahas Taurat kan panjang ya, banyak sekali ya, walaupun itu juga salah satunya adalah 10 hukum Taurat yang mulai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu kan. 1-10 itu sebenarnya kan indah gitu, ketika sebenarnya kita cuma diajak untuk setia kok sama Tuhan gitu. Nggak usah lah cari Allah lain, nggak usah lah membangun patung untuk disembah, nggak usah lah sebut namaku sembarangan gitu kan. Itu kan berarti kita diajak menghormati Tuhan juga. Kuduskanlah hari Sabat, kasih waktu lah buat Tuhan, quality time buat Tuhan. Sayangilah orang tuamu, kan mereka ini yang melahirkanmu, merawatmu, membesarkanmu, orang tuamu kan. Jangan membunuh lah, nyawanya orang kan juga berharga. Nggak usah berzinah lah, setia sama pasangannya masing-masing, nggak usah melakukan hal-hal yang juga cabul, nggak perlu lah. Terus nggak usah mencuri lah, buat apa, semua orang sudah dapat berkat. Nggak usah lah berbohong ke orang lain, jujur aja. Dan nggak usah berbohong tentang orang lain, buat apa kita menjatuhkan orang lain, kan nggak enak hidup kayak gitu. Dan nggak perlulah iri hati, nggak perlulah mengingini milik orang lain, itu kan membuat kita nggak bisa bersyukur. Sebenarnya kalau kita melihat itu dari sisi yang indah ya indah gitu kan, apalagi nih perintah untuk mengasihi ini kan indah banget gitu, maksudnya betapa sederhananya sebenarnya ya. Ya kan kemudian yang mempersulit kan ego kita ya. Mengasihi Tuhan, enak loh, kita ini diperintahnya itu cuma mengasihi loh, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi kita tuh cuma diajak mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita dan mengasihi sesama. Kan indah gitu. Bapak Ibu pernah jatuh cinta nggak? Jatuh cinta itu kan indah ya, deg-degan, berdebar-debar, kangen, ingin berjumpa, rindu, mengagumi, terpesona, maksudnya hal-hal yang baik lah. Nah, kita ini diajak loh untuk mengasihi orang lain, kita diajak untuk bersuka cita bersama dengan orang lain, menolong orang lain, kita diajak buat punya quality time sama Tuhan, kita diajak buat dekat sama Tuhan. Kan sebenarnya perintah Tuhan itu enak gitu loh, dan itu tuh adil, semua orang itu perintahnya itu ya kayak gitu. Dan Tuhan itu mengasihi juga sama orang, walaupun memang keadilan, kesetaraan itu kan nggak berarti setiap orang dikasih uang 5 juta gitu kan, enggak, karena setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Ada yang memang 5 juta itu cukup, ada yang 5 juta itu kok kurang banget ya karena harus menanggung lebih banyak orang misalnya. Ada yang 5 juta berlebih karena misalnya untuk diri sendiri dan lain-lain. Nah, Tuhan itu pokoknya sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau meresapi, kalau kita mau melihat, kalau kita menerima hikmat dari Tuhan, kita akan melihat bahwa perintah-perintah Tuhan itu bukan perintah yang diciptakan untuk dilanggar. Dalam artian ini tuh bukan perintah yang seharusnya membuat kita tertekan, karena ajakannya tuh menyenangkan. Diajak untuk mengasihi orang lain, diajak untuk mengasihi Tuhan, diajak untuk mengasihi diri sendiri. Nah, ini kan yang enak gitu loh sebenarnya. Nah, tapi masalahnya adalah ketika ego kita itu mengalahkan semuanya. Ya sudah kok mengasihi Tuhan sudah cukup kan, tapi aku harus kerja dan lain-lain, harus ngurus anak, harus ngurus pasangan, harus ngurus banyak lah, jadi waktu sama Tuhan ya nanti juga bisa gitu. Atau agak dilanggar-langgar sedikit nggak apa-apa kali ya gitu, nggak usah lah terlalu nurut gitu. Atau ego kita mau ngasihi orang lain, aduh orang buat diri sendiri aja belum bisa, apalagi ke orang lain, aduh itu orang itu loh jahat sama saya, ngapain saya mengasihi dia dan lain-lain. Ini kan yang membuat sulit itu ego kita, kepentingan kita, pikiran negatif kita gitu. Tidak melulu selalu orang lain yang salah gitu kan. Ya setiap orang menghadapi masalah, tapi gimana sudut pandang kita terhadap masalah itu yang sebenarnya menentukan karakter kita, bukan masalahnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa perintah Tuhan, kehendak Tuhan, ajakan Tuhan itu sebenarnya adalah hal yang indah kalau kita mau melihatnya dengan hikmat yang diberikan dari Tuhan.
Tapi kalau kita memandangnya dari ego, ya nggak enak, ya capek, ya males dan lain-lain. Jadi mari bersama-sama kita bergandengan tangan, ya nggak bisa secara harafiah ya. Ya kita bersama-sama saling mendukung untuk berjalan mengikuti kehendak dan perintah Tuhan, supaya sama-sama kita saling merasakan kesegaran jiwa, sama-sama mata kita bercahaya, sama-sama menikmati betapa indahnya hidup di dalam perintah Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu mulia, yang begitu kudus, yang memberikan kepada kami segala hal yang baik. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk taat dalam mengikuti kehendak Tuhan, untuk taat di dalam menjalankan perintah Tuhan, karena kami percaya bahwa semua yang diberikan Tuhan adalah hal yang baik. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk bertahan menghadapi pandemi ini, untuk terus tetap dekat dengan Tuhan, untuk menolong sesama kami, untuk menjaga kehidupan kami dan saudara-saudari kami. Jika nanti kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.